Halo semuanya, hari ini kita bakal bongkar-bongkaran soal dunia akademis. Sebuah dunia yang, jujur aja, sekarang kayaknya lebih sibuk main angka daripada apapun. Peringkat, metrik, skor, semuanya seolah jadi satu-satunya penentu sukses. Yuk kita lihat ada apa sebenarnya di balik kegilaan ini. Coba deh, dengerin kutipan ini. Ini bukan cuma kata-kata keren yang sering kita dengar di seminar loh. Ini adalah kata-kata yang punya kekuatan luar biasa. Kekuatan untuk membentuk karir seseorang, menentukan siapa yang dapat dana penelitian, dan yang paling parah, bisa merusak semangat dari dunia akademis itu sendiri. Obsesi sama angka-angka ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Ada ceritanya, ada sejarahnya. Pertanyaannya, kok bisa kita sampai ke titik ini? Oke, kata kuncinya di sini adalah bibliometrik. Kedengarannya rumit ya. Padahal, intinya simple banget. Ini tuh ilmu untuk ngitung jumlah publikasi ilmiah dan seberapa sering publikasi itu dikutip sama orang lain. Gampang kan? Tapi jangan salah, alat yang kelihatannya sederhana ini ternyata punya dampak yang luar biasa besar. Jadi dari mana asalnya demam ngitung-ngitung ini? Ternyata akarnya itu dari tahun 80-an dari sebuah ideologi namanya manajemen publik baru. Gampangnya gini, semua hal termasuk universitas dan penelitian coba dikelola pakai logika bisnis. Semuanya harus bisa diukur, dihitung, dan dioptimalkan. Seolah-olah ilmu pengetahuan itu produk di pabrik yang bisa dihitung efisiensinya. Tapi, nah ini nih yang menarik. Percaya atau enggak, bibliometrik ini awalnya diciptakan bukan buat ngeranking atau ngejudge peneliti loh. Tujuannya tuh sama sekali beda dan bisa dibilang jauh lebih keren. Lihat deh lini masa ini, jelas banget perubahannya. Di tahun 50-an dan 60-an, ini cuma alat bantu pustakawan buat ngatur koleksi. Masuk tahun 70-an, mulai dipakai buat melihat tren kebijakan sains secara umum. Terus, boom, di tahun 80-an semuanya berubah drastis. Dari alat untuk memahami, jadi senjata untuk mengevaluasi. Ini loh tujuan aslinya yang keren banget itu. Coba bayangin, bibliometrik itu kayak Google Maps, tapi buat dunia ilmu pengetahuan. Dia bisa nunjukin gimana sebuah ide di fisika, ternyata nyambung dan memicu penemuan baru di biologi. Keren kan? Dia bisa melacak jejak-jejak ide di seluruh dunia. Ini tuh alat yang luar biasa buat memahami sains, bukan menghakiminya. Dan disinilah masalah utamanya dimulai. Alat yang tadinya berfungsi sebagai peta buat menjelajahi dunia sains, malah dialihfungsikan jadi rapor buat nilai bagus atau jeleknya seorang peneliti. Pergeserannya ini fundamental banget. Tabel ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget, coba lihat. Kita tuh pengennya ngukur hal-hal yang abstrak kayak kualitas atau dampak ilmiah. Tapi karena itu susah banget, ya udah kita pakai jalan pintas. Kita ukur aja jumlah sitasi atau faktor dampak jurnal. Jadinya ada jurang yang menganga lebar antara apa yang sebenarnya penting buat kita dan apa yang kita hitung. Dan inilah dia, kesalahpahaman fatalnya. Akhirnya orang mikir bibliometrik itu sama dengan evaluasi. Titik. Padahal nggak gitu. Satu bidang studi yang kaya, yang tujuannya memetakan sains, sekarang disederhanain jadi cuma alat evaluasi doang. Ini tuh ibaratnya kita punya teleskop super canggih, malah dipakainya buat jadi palu. Sayang banget kan? Ironisnya lagi, tahu nggak? Justru para penelitinya sendiri yang sering banget ngeluhin sistem ini. Tapi, di saat yang sama, mereka juga yang paling getol pamerin faktor dampak jurnalnya. Mereka cantumin H-index di CV, mereka pakai buat nilai kolega mereka. Jadi ya, mereka ikut mainin game yang mereka kritik sendiri. Aneh kan? Nah, dari sini kita masuk ke bagian yang jujur aja paling bikin geleng-geleng kepala. Karena kalau taruhannya udah setinggi ini, karir, dana, reputasi, dan aturannya cuma seputar angka, orang pasti bakal cari cara buat ngakalin sistemnya. Dan akibatnya bisa buruk banget buat perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya ini, 70%. Angka yang gede banget ya. Itu adalah presentase manajer universitas di Eropa yang ngaku kalau mereka pakai data peringkat buat bikin keputusan penting. Padahal kita semua tahu peringkat itu banyak cacatnya, tapi tetap aja dijadiin patokan utama. Sekarang, bandingin angka 70% tadi sama yang ini. Cuma 15%. Ini adalah persentase mahasiswa internasional, orang yang katanya jadi target utama universitas, yang bahkan sadar soal adanya peringkat-peringkat ini. Kelihatan banget kan gapnya? Pihak manajemen sibuk mikirin peringkat, sementara mahasiswanya sendiri nggak peduli-peduli amat.
Dan akhirnya yang muncul adalah praktik-praktek yang ya bisa dibilang buruk banget. Mulai dari manipulasi data biar peringkatnya naik, ada institusi yang sampai bayar biar namanya bisa nempel di sebuah publikasi, sampai angka-angka ini dipakai buat mengontrol peneliti dan membatasi kebebasan mereka buat bereksplorasi. Oke, setelah lihat semua ini, kita jadi sampai ke sebuah pertanyaan besar yang mungkin bisa dirangkum dalam satu metafora klasik yang pas banget. Pertanyaannya jadi gini, kalau indikatornya jelas-jelas banyak masalah, kok semuanya tetap aja pakai? Kenapa sistem ini terus-terusan ada? Kenapa semua orang dari manajer sampai peneliti tetap aja ikut dalam permainan ini? Kutipan ini dalam banget sih. Metrik adalah jawabannya. Tapi apa pertanyaannya? Mungkin masalahnya bukan di angka. Tapi masalahnya adalah kita terlalu sibuk nyari jawaban, yaitu si angka itu, sampai kita lupa nanya pertanyaan yang paling mendasar. Sebetulnya apa sih yang mau kita ukur dari sebuah penelitian? Dan ini membawa kita ke kesimpulan akhir yang cukup menohok. Dengan terus-terusan ngejar metrik yang cacat ini, universitas-universitas itu kayak lagi mengulang cerita dongeng lama, baju baru kaisar. Bisa jadi, seluruh dunia akademis lagi pura-pura mengagumi baju mewah yang terbuat dari angka dan peringkat. Padahal, mungkin di sana nggak ada apa-apa. Nah, pertanyaannya, siapa yang berani jadi anak kecil di cerita itu, yang nunjuk dan bilang, "Hei, kaisar itu telanjang"?